semua, salam kasih Kristus bagi kita, memberkati kita dimanapun kita berada. Nah, apa kabar kalian hari ini? Bersama berharap semua berada di dalam keadaan yang baik-baik dan sehat. Tetap semangat mengikuti pelajaran online. Baik, sebelum kita masuk di dalam pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena segala berkat-Mu, kehadiran-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Tuhan, kami percaya Engkau mempersatukan kami melalui pelajaran online saat ini karena kami punya Tuhan yang selalu hadir di mana kami berada. Berkati pelajaran kami dari awal sampai selesai, kami serahkan pada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Baik, hari ini pelajaran kita berbicara atau berjudul mensyukuri kehadiran Allah. Mensyukuri kehadiran Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah hadir di dalam hidup kita. Kepada siapa kita bersyukur? Tentunya kepada Tuhan Allah. Nah, kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, apakah berarti itu semuanya baik-baik saja? Tidak. Kita sudah belajar di minggu-minggu yang sudah lewat bahwa setiap manusia akan mengalami yang namanya pengalaman atau peristiwa kehidupan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, kali ini melalui pelajaran kita mengajak kita untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Nah, jadi kehidupan yang kita jalani ini tidak yang enak-enaknya saja, yang baik-baiknya saja, meskipun Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi ada hal-hal, bagian-bagian yang tidak mengenakan bagi kita. Ya, dalam keadaan apapun kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kehadirannya di dalam hidup kita. Nah, makanya setiap orang Kristen selalu bersyukur kepada Tuhan. Atas apa? Atas semua peristiwa yang dialaminya. Atas semua peristiwa yang dialaminya. Dan setiap orang Kristen bersyukur kepada Tuhan karena berkat yang diterimanya. Nah, kata syukur ditulis dalam bahasa Ibrani, ya, yaitu yadah. Ditulis dalam bentuk piktograf, yaitu gambar tangan dan pintu. Nah, gambar tangan ini menggambarkan kita melakukan banyak hal atau melakukan banyak pekerjaan. Sementara pintu memberikan arti atau melambangkan bagian dari rumah kita atau bagian dari tenda, di mana pintu ini menjadi keluar masuknya kita dari rumah ataupun keluar rumah. Nah, jadi gambar tangan dan rumah digabungkan dalam piktograf yang berarti tangan bergerak. Tangan bergerak diterjemahkan menjadi kata bersyukur yang artinya perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia untuk kehidupannya di hadapan Tuhan. Bersyukur itu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sesuatu hal. Betul? Ya. Nah, bersyukur itu kita lakukan setiap saat di dalam kehidupan kita. Ya, kembali lagi, bersyukur itu bukan hanya ketika kita menerima yang baik daripada Tuhan. Bersyukur itu bukan hanya dalam keadaan kita sehat. Bersyukur itu bukan hanya berada ketika kita mengadakan ulang tahun, tidak. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun, ya, kita harus bersyukur. Dalam keadaan sedih, senang, dalam keadaan sehat, sakit, dalam keadaan bahagia, kecewa, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena bersyukur itu adalah menghormati Allah. Bersyukur itu menghormati Allah. Kenapa? Kenapa bersyukur itu menghormati Allah? Karena ketika kita bersyukur kepada Tuhan dalam setiap keadaan hidup kita, itu berarti kita
menerima keadaan hidup kita, menerima apa yang kita alami dalam hidup kita, dan kita percaya Tuhan ada di dalam kehidupan kita, tidak lepas tangan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita bersyukur apapun keadaan kita, mau senang, mau sedih, kita percaya bahwa Tuhan yang mengizinkan itu, Tuhan turut campur di dalamnya, ya, turut campur dalamnya. Bersyukur, apa lawan kata dari bersyukur? Ya, bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Bersyukur akan membuat kita menjadi bahagia. Ada yang bersungut-sungut. Bersungut-sungut saat apa ya? Melakukan pekerjaan yang sulit, ya kan? Bersungut-sungut saat apa? Wah, disuruh belajar nih, mengerjakan tugas, belajarnya di rumah. Bersungut-sungut. Tapi kita anak-anak Tuhan, melalui pelajaran ini kita diajak dalam keadaan apapun kita tidak boleh bersungut-sungut. Karena kalau kita bersungut-sungut berarti kita tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, itu berarti kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan atas semua perbuatannya di dalam kehidupan kita. Nah, ada seorang bapak-bapak nih, seorang penjual sayuran. Dengan gerobaknya, dia mendorong gerobaknya, lalu karena sudah capek dia beristirahat di tepi sebuah jalan. Kemudian tidak lama kemudian ada seorang wanita yang turun dari mobil mewahnya, seorang wanita yang cantik dengan pakaian yang rapi dan bagus. Lalu ketika si bapak tadi, penjual sayur tadi, melihat wanita yang menurut dia itu kaya raya karena punya mobil yang mewah, dia bergumam dalam hatinya, berbicara dalam hatinya. Hatinya berbicara bahwa seandainya aku seperti ibu ini, seandainya aku memiliki mobil seperti ibu ini, aku tidak perlu capek-capek harus berkeringat, kena panas matahari, kena hujan juga, dan kerja keras untuk mencari makanan, mencari uang. Dalam pikirannya dia berkata seperti itu, dalam hatinya dia berkata seperti itu. Lalu wanita tadi juga, wanita yang kaya itu, ketika dia melihat bapak penjual sayur tadi sedang menikmati istirahat dari kelelahannya sambil kipas-kipas, si wanita itu juga berbicara dalam hatinya. Kira-kira apa yang ada dalam hatinya ya? Si wanita itu bilang bahwa, coba seandainya aku seperti bapak ini. Bapak ini walaupun capek tapi tidak sibuk, tidak seperti aku yang sibuk setiap hari harus mengurus bisnis, harus memikirkan harta benda yang aku miliki. Capek rasanya, lelah rasanya. Wah, ternyata melalui kedua orang ini, seorang yang hidupnya kaya, yang punya segala-galanya, dan seorang bapak yang kerja keras, harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Ketika mereka bersungut-sungut, tidak bersyukur, mereka akan menjalani apa? Kehidupan yang sangat berat. Sama yang melalui cerita ini menggambarkan kepada kita bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, ya, kehidupan yang kita jalani harus kita syukuri supaya kita apa? Berbahagia. Karena kalau bersungut-sungut, tidak bersyukur, menjalani hidup ini berat. Apa-apa banyak alasan, bawaannya jadi malas, tidak ada semangat. Nah, mari ya, apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami, peristiwa yang kita alami saat ini, ya kita harus bersyukur. Anak-anak mungkin merasa jenuh ya, belajar di rumah, harus mengerjakan tugas tanpa ada guru di samping seperti biasanya yang dilakukan di sekolah. Jenuh dan mulai membuat kita, ya, menggoda kita untuk apa? Bersungut-sungut. Tapi ingat ya, ini adalah kondisi yang Tuhan izinkan kita jalani. Ya, situasi apapun, peristiwa apapun yang sedang kita alami saat ini,
pengen belajar di sekolah tapi nggak bisa, harus belajar di rumah, harus dilakukan, begitu ya. Kita harus bersyukur ya. Kalau kamu bersyukur kepada Tuhan, pasti kamu semangat untuk mengerjakan tugasnya, pasti kamu semangat untuk mengikuti pelajaran dari rumah, belajar di rumah. Nah, dalam kitab Ayub pasal yang pertama, Ayub ini adalah seorang yang saleh. Kemudian anak-anaknya suka membuat satu pesta pora. Mereka bersenang-senang begitu, membuat pesta yang besar. Lalu ketika si anak-anaknya ini selesai mengadakan pesta, Ayub selalu mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Atas apa? Atas berkat Tuhan di dalam kehidupan Ayub dan anak-anaknya. Begitu ya. Lalu Ayub kenapa lagi harus mempersembahkan kurban, memberikan kurban kepada Tuhan? Karena itu adalah bentuk penghormatannya kepada Tuhan. Jadi dia mempersembahkan kurban kepada Tuhan, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Abraham ketika dia mengadakan perjalanan, lalu dia berhenti di sana, dia beristirahat di sana, lalu dia mendirikan sebuah mezbah. Ya, di atas mezbah itu dibakar korban juga. Abraham memberikan sesuatu kepada Tuhan Allah. Kenapa Abraham memberikan persembahan kepada Tuhan Allah? Ya, kenapa? Karena itu adalah bentuk ucapan syukurnya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan Allah sudah memimpin perjalanannya, menuntun perjalanannya. Kemudian kenapa Abraham mempersembahkan kurban kepada Tuhan Allah? Itu adalah sebagai bentuk penghormatannya kepada Tuhan. Ya. Nah, melalui dari kisah dari tokoh Alkitab, Ayub dan Abraham ini juga mengajak kita supaya kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa? Memberikan sesuatu kepada Tuhan. Memberikan sesuatu kepada Tuhan, baik itu melalui pujian, baik itu ketika kita beribadah di dalam gereja, di rumah, di sekolah, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Mungkin itu persembahan, ya kan? Mungkin itu puji-pujian, penyembahan, mungkin itu doa, harus diberikan, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan? Seperti Abraham juga Ayub tadi, mereka punya alasan mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Apa alasan orang Kristen? Apa alasan kita? Alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan adalah karena kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Alasan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita. Yang setuju katakan betul. Iya, Tuhan itu baik bagi kita. Kalau Tuhan itu baik, kita pasti mengungkapkan ucapan terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan. Alasan kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan, ya kan? Penghormatan kita kepada Tuhan, kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang menuntun kehidupan kita, yang melakukan segala perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita, ya, sebagai bentuk penghormatan. Alasan kita kenapa harus mengucap syukur? Karena itu adalah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau mengucapkan terima kasih nih, karena ada sesuatu yang Tuhan beri bagi kita, dan kita juga harus harus sesuatu yang kita berikan dari kehidupan kita melalui ungkapan terima kasih kita. Ya. Nah, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, berilah ucapan syukur kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui ibadah, ya kan? Melalui kehidupan kita sehari-hari, tidak boleh apa? Bersungut-sungut, karena kehidupan yang kita jalani ini, meskipun Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, yang kita jalani tidak selalu baik-baik saja. Ada saatnya kita mengalami hal yang gak baik, hal yang tidak mengenakkan, hal yang tidak menyenangkan. Tetapi dalam keadaan apapun, Tuhan mengajar kita, mendidik kita
untuk senantiasa bersyukur. Siapa yang layak menerima ucapan syukur kita? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang memiliki kehidupan kita. Amin. Ya, ini pelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu harap anak-anak bisa memahami. Ya, melalui pelajaran ini anak-anak bisa menjadi anak yang suka bersyukur kepada Tuhan. Ya, baik, kita akhiri pertemuan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pelajaran kami saat ini. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami, dan kami boleh melakukan firman-Mu, melakukan pelajaran ini yang sangat berharga pada kami. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami saat ini, yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan, kami mau mengucap syukur. Karena Tuhan selalu baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami, berkati semua anak-anak yang sudah belajar online hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, anak-anak, setelah kalian sudah mendengarkan pelajaran ini, anak-anak akan mencatat ya rangkuman dari apa yang Ibu sudah sampaikan hari ini. Nah, minggu depan kalian akan menghadapi yang namanya penilaian tengah semester. Bu Samsinar sudah siapkan catatan-catatan, itu dibaca ya, karena Bu Samsinar akan ambil soal-soalnya dari sana ya. Salah satu sikap kalian mengucap syukur adalah bentuk ucapan syukur kalian kepada Tuhan, yaitu dengan semangat melakukan nasihat dari guru maupun nasihat dari orang tua. Amin. Jadilah anak-anak yang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera bagi kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.